Selamat pagi, hari ini saya bersama adik saya. Ini muka agak capek, ya biasalah ya. Selamat pagi dek. Kita mau main-main ke rumah itu yuk. Yuk kamu di depan. Wah, itu ada apa itu? Papa, that was the dinghies. Iya, ada ini duri. Iya. Ini hari Sabtu nih. Oh, ada mesin motong rumput. Lumayan. Nah, kita berkunjung ke rumah tetangga ini. Selamat pagi. Ini rumah Ibu Sarah. Pagi. Hari ini mereka mau ke kebun binatang. Jadi kita sebentar aja mampirnya ya. Siap. Siap. Katanya terus dia kasih tips untuk Pak Feng Billy. Katanya nggak usah naik, kita kesananya untuk foto-foto aja bos. Waduh. Ya. Murah meriah. Terus drive lagi 15 menit, ambil foto lagi. Iya. Oh ya? Pergi ke apa museum? Atau saya aja yang naik? Enggak. Satu orang. Enggak bisa karena sibuk sudah penuh. 2 bulan sebelumnya sudah penuh. 2 bulan, wow. Iya. Ini ada bapaknya Bu Sarah. Namanya siapa Pak? Pak Philip. Pak Philip. Pak Philip. Belajar bahasa Indonesia di mana? Di Bandung, Pak. Di Bandung. Di Bandung. Keluarga saya tinggal di sana hampir 6 tahun. Jadi Bapak tahun berapa di Bandung? Apa? Tahun berapa di Bandung? 96 sampai 2001. 96 sampai 2001 ya. Wow. Pak ngapain Bapak di sana? Karena saya dosen di sana. Tapi bagaimana Bapak bisa jadi dosen di sana? Ada kesempatan kami belajar tentang bagaimana kesempatan bisa pergi ke Indonesia dan mengajar di sana. Jadi kami ikut program itu. Program apa itu? Apa? Program apa? Program itu dari pemerintah Australia. Oh, jadi Bapak coba apply dan Bapak dapat program itu. Ya, ya. Nah, pertama Bapak sebelum Bapak ke Indonesia bagaimana? Bapak sudah bisa bahasa Indonesia atau belum? Saya belajar semua bahasa Indonesia di Bandung. Jadi kenapa memilih Indonesia? Karena dekat Australia. Oke. Dan anak kami bisa sekolah di sana. Jadi kenapa tidak? Nah, Pak, awal-awal pengalaman Bapak di Indonesia, bagaimana perasaan Bapak? Awal-awal pertama, karena Australia, Indonesia itu kan beda sekali. Beda sekali. Nah, gimana menurut Bapak awal-awal waktu Bapak datang ke Bandung? Yang paling berbeda, kami tinggal di sebelah masjid. Dan wow, awal sekali ada suara dari masjid masuk rumah, itu sangat berbeda daripada Australia. Azan ya Pak ya? Karena suaranya besar banget kan? Begitu. Itu berbeda. Tapi orang di Bandung sangat baik, ramai, dan ya tidak ada masalah. Wow. Pak, nah yang paling sulit apa? Awal-awal paling sulit untuk adaptasi. Ada culture shock? Pasti yang berbeda. Yang berbeda. Tidak, yang paling sulit, kami tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi itu mungkin sangat banyak stres karena harus belajar, coba berbicara bahasa Indonesia supaya bisa berkomunikasi, beli yang mungkin tidak dari supermarket tapi beli barang-barang yang dari pasar seperti gas. Oke. Bagaimana di mana bisa beli gas? Iya. Masak untuk masak di rumah. Ya.
Jadi itu jadi masalah pertama adalah bahasa ya Pak ya. Ya, pasti. Nah tapi belajar bahasa Indonesia di Bandung di mananya Bapak pertama? Apa Bapak ikut kursus? Ya. Dan saya belajar juga di sekolah dan di universitas. Oke. Ya, ada program khusus untuk orang asing. Luar biasa ya Pak. Nah, lalu Pak selama berapa 6 tahun di Indonesia? Kira-kira berapa lama Bapak bisa belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar lah? Mungkin perlu lebih 1 tahun. Tapi sampai sekarang saya masih belajar bahasa Indonesia karena saya pasti saya selalu mau lebih lancar. Wow. Tapi mungkin selama lebih 1 tahun. Nah, jadi selama 1 tahun itu agak sedikit sulit lah ya Pak ya, tidak mudah ya. Ya, pasti. Nah, sekarang pasti sudah punya banyak sekali teman di Bandung. Pasti banyak di universitas masih. Ya. Nah, kan orang di Indonesia Pak bicara kan selalu mereka menggunakan 2 bahasa. Di Bandung orang berbicara bahasa Sunda. Bapak belajar juga bahasa Sunda sedikit? Sedikit. Sedikit. Nah, tapi itu bingung juga. Saya bingung juga karena kalau saya masuk di angkot, saya mau dengar supaya bisa lebih lancar bahasa Indonesia. Tapi saya bingung karena mereka berbicara bahasa Sunda dan cepat-cepat. Saya kurang mengerti. Nah, tapi itu memang yang menarik di Indonesia Pak, karena di semua tempat orang menggunakan 2 bahasa. Benar. Kalau di Bali orang bicara bahasa Bali dan bahasa Indonesia, di Jawa orang bicara. Nah, itu membuat lebih lama nggak belajar bahasa Indonesia, Bapak? Like, it make you more take longer to learn Indonesia? Tidak. Tidak? Hanya harus mengerti kehidupan di sana. Kalau di Bandung harus mengerti ada 2 bahasa. Tapi kalau sesudah tahu tentang itu, tidak ada masalah. Harus berbicara sama orang yang mau berbicara bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Tidak ada masalah. Karena semua orang biasanya bisa bicara bahasa Indonesia. Semua. Yeah. Kecuali kadang-kadang ada orang tua. Hanya bisa bahasa Sunda. Benar. Saya bingung karena saya berbicara bahasa Indonesia sama mereka dan mereka kurang mengerti. Dan teman-teman saya bilang, mereka hanya bisa sedikit bahasa Indonesia. Iya. Begitu. Kita nih mau Kamu punya blog ya? Saya punya YouTube channel Pak. Saya punya YouTube channel. Nih Bu Sarah padahal mau pergi ke kebun binatang sama kakak yang paling tua. Oh, ini mau lihat kakak. Kakak dekat sana. Kakak tinggal di Bendigo. Semua 3 kakak perempuan. Semua tinggal di Bendigo. Keluarga mereka tinggal di Bendigo sama bapak dan ibu. Oke, dekat di sana, dekat rumah di sana. Kebun binatang mungkin 1,5 jam dari Bendigo. Wow. Iya. Jadi jauh ya? Iya. Tapi mau lihat naga komodo di benar? binatang. Ada. Baru hamil. Baru lahir. Naga komodo. Ada komodo di sana? Ada. Ya, dan ada orangutan. Wow. Ada tempat di kebun binatang di Melbourne yang ada sign yang ada bahasa Indonesia. Bahaya. Ada tulisan bahasa Indonesianya. Ya. Apa nama kebun binatangnya? Kebun binatang Melbourne. Oke lah, nah, kita ngobrol sama bapaknya. Makasih ya Bu, makasih ya. Sampai jumpa. Nah, jadi Pak. Ya Pak. Ini panas Pak, di sini aja Pak. Ya, cukup panas. Kemari ya. Ini cantik nih Pak. Nah, jadi sekarang udah lama sekali nggak ke Indonesia. Bapak ada kembali lagi ke Indonesia nggak setelah? Setiap tahun. Tiap tahun. Untuk holiday aja. Kadang-kadang liburan, kadang-kadang sama rombongan dari universitas saya dan sama teman-teman. Macam-macam. Saya punya subjek di universitas itu Indonesian Business Study Tour atau Sustainability Study Tour.
macam-macam. Oh, jadi Bapak di Australia juga masih dosen? Ya, sekarang saya dosen Di Universitas La Trobe. Oh, Bapak mengajar di La Trobe. Ya. Di kajian Indonesia. Aha. Jadi orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia di maaf. Saya mengajar di bisnis. Oh, Tapi orang di Australia harus belajar tentang bisnis di Indonesia juga dan sustainability di semua dunia. di semua dunia. Nah, Ya. nah Bapak fokus dengan Indonesia. Ya, saya. Nah, Pak, kalau Bapak datang ke Indonesia untuk mungkin belajar mengajar lagi sebagai guru tamu atau sebagai turis, Bapak mengunjungi teman-teman nggak? Teman-teman. Melihat teman-teman yang lama nggak? Ya, pasti. Ada yang seperti saudara nggak? Ada. Pasti. Ada. Ada banyak. Di Bandung. Di Bandung. Di Jogja dan di Ubud. Ubud. Bali Selatan juga ada. Ya, macam-macam. Sudah seperti saudara ya Pak ya? Oh, pasti dekat sekali. Dekat sekali. Ya. Nah, berapa banyak mahasiswa Bapak yang kemudian tertarik dengan Indonesia dari La Trobe? Yang sudah saya menemani mereka ke Indonesia mungkin 4 kali mungkin 100 Sudah membawa 100 mahasiswa ke Indonesia mahasiswa, ya. untuk belajar sebentar gitu. Ya. Wow. Biasanya 2 minggu. 2 minggu, wow. Ya. Nah, Pak, kalau di Indonesia biasanya Bapak itu yang suka makanannya makan apa sih? Saya saya Yang suka rindu. yang rindu sate. Sate apa? Sate ayam. Satu ayam dan saya suka juga gado-gado. Gado-gado. Sangat suka. Nah, Kalau kalau itu sederhana, ada sos kacang di atas, enak. Bahasa Sunda, raus pisang. nah, Pak, kalau sate kan banyak nih, ada sate Padang, ada sate Madura, mungkin ada juga sate Jawa. Sate apa yang paling suka? Tidak ada favorite, suka semua, tapi pasti sate di Bandung. Sate di Bandung ya. Ramah dan ramah ya Pak ya. Ramai is busy. Rama is friendly. Rama is friendly. Sometimes I say Ramai. Rama, I want to say Rama, friendly, but I say Ramai. Yeah, ramai also can mean like lots of people. Oh, ramai sekali, like there's too many people. If I say people are friendly, it's Ramah. Ramah. Ya, benar. Kami tadi Tadi rencananya saya bilang Ramai. nggak apa-apa Pak. Rama. Nanti orang-orang tahu Pak, orang-orang tahu. Yeah. Okay. Oh, sorry. Jadi saya masih belajar bahasa Indonesia sampai sekarang, selalu belajar. Ya, harus. Harus. Karena selalu ada kata baru kan Pak. Ada kata baru, tapi mungkin saya orang bodoh. Bukan bodoh Pak. Hanya belajar pelan-pelan Pak. Itu Bapak itu hebat sekali kalau datang ke Indonesia pertama tanpa biasanya orang ke Indonesia yang di universitas sudah belajar sedikit bahasa Indonesia, tapi Bapak datang dengan kosong. Tidak ada satu kata. Tidak satu kata. Jadi pasti sangat bagus. Jadi semuanya Pak, istri juga nggak bisa bahasa Indonesia, anak juga nggak bisa bahasa Indonesia. Anak tidak bisa. Ada anak yang lahir di Indonesia? Ada 4. Nah, lahir di Indonesia? Tidak. Semuanya sudah lahir di Australia, Lahir di Australia. dan dibawa ke Indonesia. Oke. Tapi komunitas di daerah Bapak banyak Indonesia ya? Banyak bahasa Indonesia, tapi saya belajar sedikit bahasa Sunda dari teman-teman di sana. Nah, Pak, kalau di Australia tinggal di mana? Di Bendigo. Nah, di Bendigo banyak orang Indonesia nggak? Ada. Banyak. Ada klub di sana. Itu bernama Bendigo Australia Indonesia Club. Jadi bernama Bike. Baik. Bendigo Australia Indonesia Club. Bike. Bernama Bike. Nama grupnya baik. Nah, biasanya klub ini untuk ngapain aja Pak? What they do? It's a social club. Tapi
It's to increase understanding and friendship. Wow, membangun kesepemahaman untuk saling mengerti, persahabatan antara Indonesia dan It's Australia. a social friendship club. Wah. But we celebrate Merayakan Idul Fitri, Natalan, Natal. 17 Agustus. Pokoknya semuanya dirayakan ya Pak. Semua. Wah, ini hebat nih. Hebat. Nah, berapa? Sebulan satu kali. Seperti arisan. Banyak makanan Indonesia ya Pak. Pasti. Nah, Why do you celebrate the 17th of August? Karena itu hari khusus. Hari Merdeka. Merdekaan Indonesia Independent Day. Oh. Sangat penting untuk Orang Indonesia. mengerti sejarah Indonesia. Nah, berapa banyak orang Indonesia di Bendigo Pak? Berapa? 200 mungkin. 200 ya, rame. Ya, mungkin. Rame bos. Paling banyak orang Indonesia yang nikah orang Australia. Oh, jadi banyak yang memang menikah dengan orang Australia dan tinggal di Bendigo. Ada suami istri kedua-duanya lahir di Indonesia, ada banyak. Tapi yang lebih klub dominan kami banyak yang satu nikah Australia. Ya. Mudah-mudahan nanti kami bisa main-main ke sana, Pak. Ya, harus. Ya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ini yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir nih. Apa yang membuat Bapak ya rindu sama Indonesia? Rindu? Iya. Pasti selain makanan. Ya, makanan, teman di sana. Teman nih Pak. Teman. Ada teman dekat. Mhm. Dan kalau saya pergi ke sana sama teman-teman atau sama mahasiswa, saya sangat senang lihat teman atau murid saya belajar tentang Indonesia. Wah. Ya. Itu Dan yang mereka tahu, Indonesia sangat baik, orang Indonesia sangat baik. Ya, itu hebat. Saya sangat suka itu. Oke, makasih Pak Philip ya. Makasih ya Pak, makasih ya. Kembali Pak. Ini udah tuh. Oke, udah mau pergi dia. Si Damai. Oke deh, ayolah. Oke, bye. You have flying. Mau foto dulu What do nggak? I have? Fly. You had a flying. You can have it. Kita tinggalnya di setelah proyek menari kita selesai, kita menyewa tempat yang kecil ya. Mana Dek? Hati-hati ya, hati-hati. Kita menyewa granny flat nih. Di sini ada ayam ya, karena dia punya banyak ayam. Nah, kita tinggalnya di sini nih untuk 3 minggu. It's right here. Mom. Need a knife. Jangan, I want to go in. Oke deh. Oke, makasih banyak lah udah nyaksiin Pak Mur Australia hari ini. Semoga menginspirasi kita semua ya.